3 tahapan jika teman-teman ingin belajar hipnotis fundamental atau fundamental hipnosis, yaitu hipnotis dasar. Kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang tahapan-tahapan ketika Anda mulai belajar hipnotis tingkat dasar atau hipnotis fundamental. Hal apa saja yang Anda pelajari dan langkah-langkah apa ketika Anda mulai belajar. Buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan, saya master hipnotis dari Pondok Hipnotis Indonesia yang sudah mengajarkan ilmu hipnotis ke banyak orang, baik dari Indonesia maupun ke mancanegara, dan sudah mencetak banyak sekali para penghipnotis hebat dan handal. Maka buat teman-teman semua, silahkan Anda pantengin videonya supaya Anda tahu bahwa ternyata begini ya ketika nanti Anda memutuskan untuk mulai belajar. Sangat terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Jadi saya ucapkan selamat ya, kan di bulan Agustus ini Anda yang sudah mendaftar dan mendapatkan diskon yang sangat luar biasa dari saya. Jika teman-teman menginginkan mendapatkan program diskon ketika Anda ikut di kelas privat, teman-teman bisa hubungi saya di nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Ya, kita mulai satu persatu teman-teman, kita akan bahas yaitu tentang hipnotis fundamental atau hipnotis dasar. Yang pertama yang Anda nanti jalani atau Anda lakukan ketika belajar yaitu teman-teman belajar tentang teorinya. Ya, itu sangat mutlak. Karena hipnotis ini kan berbasis teori ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda pelajari. Ya, mulai dari Anda tahu gelombang pikiran, ya. Anda harus mengerti apa itu pikiran ya. Di sana ada macam-macam gelombang. Yang pertama yang umum yaitu gelombang beta ya, gelombang pikiran sadar, kemudian gelombang alfa, gelombang rileks. Yang ketiga gelombang theta atau gelombang trance atau gelombang hipnosis atau gelombang hipnotis, dan yang keempat gelombang delta atau gelombang tidur normal. Lalu Anda juga belajar tentang tahapan-tahapan dalam proses hipnotis ya. Tahapannya apa sih? Jadi hipnotis itu kan tidak ngawur, tidak sembarangan. Oke, Anda juga belajar bagaimana memulainya. Ada beberapa langkah yang bisa Anda pelajari nanti. Yang pertama Anda belajar tentang prainduksi atau pre-talk ya. Di sana Anda belajar bagaimana cara mengajak orang bermain hipnotis. Kemudian yang kedua ada yang namanya tes sugesti. Buat Anda pemula, Anda belajar bagaimana Anda tahu nih orang yang kategori mudah dihipnotis atau kategori yang orang sulit dihipnotis supaya memudahkan Anda. Jadi Anda nanti memilih orang yang mudah dihipnotis dulu karena Anda adalah pemula. Dan tahapan selanjutnya Anda juga belajar tentang ini induksi. Nah, induksi itu apa sih? Induksi itu ya shortcut atau jalan pintas supaya orang masuk kondisi alam bawah sadar. Setelahnya Anda juga belajar tentang pendalaman. Jadi ketika orang dihipnotis ini untuk yang kategori fundamental kan dibuat tidur, baru Anda perdalam masuk kondisi alam bawah sadar. Selanjutnya Anda memberikan sugesti. Sugestinya apa? Apakah ini untuk permainan? Apakah ini untuk hipnoterapi? Dan yang terakhir tentunya adalah pengakhiran ya, selesai gitu ya, atau terminasi ya. Itu beberapa hal ya, dan masih banyak lagi yang Anda pelajari teman-teman di tahapan teori ini ya. Anda akan belajar lengkap. Salah satunya saya membuat panduannya di e-book kitab Mahir Hipnotis saya. Nah, di sana sudah saya jelaskan sangat detail sekali teorinya buat Anda yang belajar hipnotis. Nah, setelah Anda belajar teorinya, hal apa lagi yang Anda pelajari? Tadi kan yang pertama teori ini, berarti yang kedua Anda belajar teknik. Itu ya teman-teman. Karena hipnotis itu adalah teknik, bukan yang lainnya ya. Jadi Anda belajar teknik induksi. Di teknik di dalam proses hipnosis itu beragam sekali ya. Contohnya Anda menghipnotis dengan tatapan mata, dengan hanya melihat, memandang orang langsung masuk kondisi terhipnotis, tidur hipnotis. Kalau dulu ada yang namanya flash paper atau tisu yang dibakar keluar api, pernah lihat kan? Dulu ya aku ya sering mempraktikkan di TV kan. Itu contohnya. Terus dengan jabat tangan, dengan tepukan, dengan sentuhan dan macamnya. Ada ratusan teknik menghipnotis, ya bahkan lebih.
Nah, di situ Anda tidak harus menghafal, tidak. Anda tinggal memilih mana yang cocok sesuai dengan selera Anda. Jadi Anda mempunyai banyak pilihan, tidak terpancang 1-2 teknik. Dan itu sangat memudahkan Anda di dalam proses belajar tekniknya. Khususnya adalah induksi, yaitu teknik membawa seseorang masuk kondisi alam bawah sadar dengan cepat. Itu tahapan yang kedua, belajar teknik. Dan yang ketiga, ya, yang selanjutnya yang Anda pelajari adalah bagaimana Anda membuat diri Anda ini mempunyai yang namanya hypnotic power. Buat Anda yang belum tahu apa itu hypnotic power, adalah kemampuan dari seseorang, ya, kemampuan dari seseorang ini untuk mempunyai daya hipnotis. Contohnya apa nih yang dimaksud dengan hypnotic power? Ya, Anda akan belajar bagaimana Anda mempunyai otoritas atau authority yang tinggi. Ini sangat penting dimiliki oleh orang yang akan menghipnotis orang lain, ya. Kemudian Anda belajar bagaimana meningkatkan skill atau keahlian Anda di dalam berbicara, berkomunikasi. Ini juga menentukan bagaimana Anda nanti saya ajarkan cara menggunakan bahasa-bahasa hipnotis. Dan selain itu, Anda juga belajar tentang bahasa tubuh ketika akan menghipnotis. Bahasa tubuh ini masuk dalam kategori non-verbal, ya, jadi bukan skill percakapan. Kalau skill percakapan tadi ada teknik komunikasinya, Anda paham pola bahasa hipnotis, bahasa-bahasa hipnotis yang digunakan, Anda tahu cara menggunakan suara Anda, ya, intonasi Anda, kemudian ritme suara Anda, itu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ketiga, yaitu belajar bahasa tubuh, ya, atau body language. Di sini teman-teman belajar menggunakan seluruh tubuh Anda. Misalkan Anda ketika menghipnotis dalam posisi berdiri, ya, berdirinya yang bagaimana yang benar, ya, kemudian sikap tubuh Anda yang bagaimana, posisi tangan Anda yang bagaimana, ya, itu nanti akan saya ajarkan supaya lengkap. Jadi yang pertama Anda belajar tentang teori, yang kedua Anda belajar tentang teknik, dan yang ketiga Anda mengimprove diri Anda, ya. Anda mempunyai hypnotic power. Analoginya kan seperti ini teman-teman. Kalau Anda tahu penyanyi, ya, yang sedang menyanyikan lagu, Anda kan mesti punya nih penyanyi idola, siapapun itu yang Anda idolakan, ya. Anda seneng nih dengan apa? Yang pertama suaranya enak, yang merdu menurut Anda. Yang kedua cara menyanyikannya. Tuh. Nah, kenapa penyanyi ini mempunyai daya magnetik yang kuat, ya, sehingga Anda terpesona, sehingga Anda terpengaruh? Yaitu karena apa? Itu yang pertama, karena teman-teman menyadari bahwa yang dilakukan penyanyi, dia belajar itu tadi teorinya, teknik vokal, cara bernyanyi yang benar, ya, itu yang dilakukan. Kemudian penyanyi belajar apa? Belajar menyanyikan dengan menghayati, ya, dengan mikroekspresi mimik muka. Dan yang ketiga, pembawaannya ketika menyanyi. Sama persis dengan ketika Anda praktek hipnotis. Nah, pembawaan seorang penyanyi ini kan berbeda, ya. Ada yang kalem, ada yang jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Tapi ya setiap penyanyi mempunyai fans masing-masing kan. Penghipnotis juga sama, ya. Pembawaannya ini yang menentukan nanti. Oke, bagaimana Anda membawakan hipnotis itu seperti Anda sedang menyanyikan dan membuat para penonton ini terpesona. Nah, ini kan sama ketika Anda mempraktikkan hipnotis, teman-teman. Saat Anda menghipnotis, bagaimana karisma Anda itu muncul, karakter Anda itu muncul tanpa harus menjadi orang lain, tetap original sesuai dengan karakter Anda sendiri, ya, tapi powerful, ya, luar biasa gitu. Nah, ini 3 tahapan inilah yang nantinya Anda akan dapatkan ketika Anda belajar. Sepengalaman dan sepengetahuan saya yang mengajarkan hipnotis lebih dari 10 tahun lamanya, saya mendapati banyak murid ini yang mengalami percepatan di dalam proses belajar. Ya, sangat cepat sekali ketika saya ajarkan. Hari ini saya ajarkan, tiba-tiba malamnya, ini siang nih ya, saya ajarkan, tiba-tiba malamnya sudah mengirimkan video. Mas Nuk, ini saya kirimkan video hasil praktek, ini hasilnya, dan saya berhasil menghipnotis. Luar biasa, saya senang. Nah, itu uniknya, itu bukan hanya laki-laki, ya, tapi wanita juga. Murid saya yang wanita juga pintar, mahir. Karena apa? Ketika saya mengajarkan, ya, beliau ini menyimak
apa yang saya ajarkan dengan benar dan menjalankan apa yang saya ajarkan, saya perintahkan, ya. Supaya mencapai yang namanya percepatan. Ada juga tipe orang yang belajarnya agak lambat, ya, agak lambat. Nah, ini macam-macam faktornya, ya. Kenapa lambat, Mas? Ada yang orangnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, dan macam-macamnya. Ini memperlambat, gitu. Belum lagi banyak alasan, ya. Orang yang kategori lambat ini selalu banyak alasan. Alasan untuk memulai mempraktekkan. Contohnya saya coba kamu cari orang yang mudah dihipnotis. Alasannya saya masih belum dapat, ya jutaan alasan gitu. Padahal yang rugi orangnya sendirian gitu. Kembali sadari bahwa hipnosis ini atau hipnotis ini adalah skill atau keahlian. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketika Anda sudah terjun dan belajar, ya Anda harus mau mempraktekkannya. Kemudian Anda harus rajin melatihnya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan seseorang ini cepat bisa dan mahir. Tugas saya sebagai guru, sebagai pendamping, sebagai pembimbing ini tentu akan semaksimal, ya, saya mengajarkan kepada Anda. Nah, selanjutnya apa? Feedback dari Anda inilah yang menentukan tingkat keberhasilan, ya. Bagaimana Anda merespon apa yang sudah saya ajarkan. Dengan cara apa meresponnya? Ya dengan cara Anda serius belajar, serius berlatih, serius mempraktikkan. Gitu, ya. Rajin, semangat. Dan bila Anda tidak mengedit apa yang saya berikan, Anda tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi apa yang saya ajarkan, Anda akan mendapatkan yang namanya percepatan, teman-teman. Karena ini Anda pemula. Beda cerita ketika Anda sudah bisa, kemudian Anda menaikkan level kemampuan Anda di tingkat advance, tentu di sana Anda akan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, ya. Di tingkat advance ini, karena Anda sudah bisa, tugas Anda hanya mengeksplorasi. Anda diberikan kebebasan, ya, sangat luas sekali. Terserah bagaimana caranya, ya. Anda nanti mengeksplorasi keahlian Anda hingga sampai di tingkat mahir. Barulah Anda konsultasikan ke saya. Ini Mas Dok, hasil saya dari ini yang ngomong yang tingkat mahir, ya, yang tingkat advance. Laporan ke saya, kirim video ke saya. Kalau Mas Dok, ini ada kekurangannya, yang apa sempurnanya bagaimana? Ini saya benahi. Yang kurang halus saya perhalus, yang kurang cepat saya percepat, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, demikian, semoga ini menjadikan Anda lebih tahu hal apa saja yang akan Anda pelajari di kelas hipnotis fundamental atau hipnotis dasar. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin mendapatkan diskon pelatihan dari saya tunggu. Dan ini masih ada kuotanya, ya, karena kuotanya juga saya batasi. Dan selamat buat teman-teman yang sudah mendaftar. Selamat berkelas mahir hipnotis bersama-sama, Mas Dok. Dan nanti Anda akan menjadi seorang pakar hipnotis, seorang ahli hipnotis yang mumpuni, handal, hebat, tak tertandingi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Salam hipnotis.